Asal-usul agama Kristen. Kristen lahir dari dalam Yahudi abad 1 Masehi. Di wilayah Palestina Yudea, para pengikut Yesus awalnya adalah Yahudi yang taat Taurat, menghadiri bait suci, dan merayakan hari besar Yahudi Paskah, Shavuot, dan lain-lain. Yesus sendiri menekankan ajaran Taurat, tapi memberi interpretasi baru yang lebih menekankan kasih, pengampunan, dan moralitas pribadi. Persamaan dengan Yahudi. 1. Monotheism, percaya kepada satu Tuhan, Yahweh. Kedua, Kitab Perjanjian Lama. Alkitab Kristen menggunakan Tanakh, Perjanjian Lama, sebagai dasar ajaran sejarah dan nubuat. Ketiga, ajaran moral dan etika, 10 perintah Allah dan hukum Taurat tetap dihormati. 4. Akar misionik, Yesus dianggap sebagai Mesias dalam Kristen. Yahudi menunggu Mesias juga. Penyimpangan menurut perspektif Yahudi. Dari sudut Yahudi, Kristen dianggap menyimpang karena beberapa hal. Konsep Yesus sebagai anak Tuhan. Yahudi menekankan tauhid absolut satu Tuhan tanpa sekutu. Kristen memperkenalkan Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menurut Yahudi, menyamakan manusia Yesus dengan Tuhan, gifts menyimpang dari monoteisme murni. B. Doktrin penebusan dosa Kristen. Yesus mati di salib, gifts menebus dosa manusia. Yahudi, dosa harus ditebus melalui taubat, doa, amal, dan hukum Taurat, bukan melalui kematian satu individu. C. Ketaatan terhadap Taurat. Kristen awal Paulus membebaskan non-Yahudi dari kewajiban hukum Taurat, diet, Sabat, sunat. Yahudi, hukum Taurat bersifat abadi dan mengikat semua umat Allah. Ini dianggap mengurangi pentingnya hukum Allah. D. Bangsa pilihan. Kristen, keselamatan terbuka untuk semua bangsa melalui iman kepada Yesus. Yahudi, bangsa Israel tetap sebagai umat pilihan, mengikuti hukum Allah secara khusus. Kristen gives universalism. Yahudi gives ethnocentrism, praktik dan ritual. Kristen menghapus banyak ritual Yahudi. Tidak wajib sunat untuk semua pengikut Paulus, membebaskan non-Yahudi. Mengubah hari ibadah dari Sabat Sabtu ke Minggu, hari kebangkitan Yesus. Sakramen baru, baptisan dan ekaristi menggantikan sebagian ritual Taurat. Dari perspektif Yahudi, ini merubah inti hubungan manusia dengan Allah. Penyebaran dan konsekuensi. Kristen menyebar ke bangsa non-Yahudi, menjauh dari akar Yahudi. Banyak orang Yahudi pada awalnya menolak ajaran ini karena dianggap penyelewengan Mesias dan Taurat. Seiring waktu, konflik Yahudi Kristen muncul, dan identitas kedua agama semakin berbeda. Masa Paus Paulus. Paus adalah pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma. Gelarnya berasal dari kata Latin Papa, ayah. Awalnya, Paus dianggap suksesor, pengganti Rasul Petrus, yang diyakini sebagai pemimpin jemaat Roma pertama dalam sejarah. Abad 1-3, gereja masih terdesentralisasi. Otoritas lebih kolektif di tangan para uskup lokal. Abad 4, Kaisar Konstantinus. Kristen menjadi agama resmi. Romawi gives posisi Paus semakin kuat. Peran Paus menafsirkan kitab suci, menentukan dogma dan doktrin resmi, memimpin konsili gereja yang menetapkan hukum dan kanon, masalah kitab dan kanonisasi. Kanon Alkitab, daftar kitab yang dianggap suci, otoritatif, dan mengandung wahyu Allah. Awal Kristen, tidak ada Alkitab resmi, gives banyak Injil, surat, dan tulisan beredar beberapa palsu atau apokrif. Proses kanonisasi, seleksi kitab perjanjian baru. Kriteria utama, ditulis oleh rasul atau sahabat rasul, mengandung ajaran yang sesuai dengan tradisi gereja, digunakan secara luas dalam liturgi. Konsili Gereja, abad 4. Konsili Kartago, 397 M, menetapkan 27 kitab perjanjian baru resmi. Konsili ini mengakui kitab yang sudah lama digunakan dalam jemaat Katolik. Alasan kitab Paus dipilih. Paus dan konsili menekankan tradisi apostolik agar ajaran Kristen tetap ortodoks.
Kitab yang sesuai dengan ajaran Petrus atau Rasul, gives, dipilih. Kitab yang bertentangan atau meragukan, misal Injil Thomas, Injil Yudas, gives ditolak, gives disebut apokryf. Peran Paus dalam menetapkan kanon. Paus, otoritas final dalam menafsirkan kitab dan menetapkan dogma melalui konsili atau dekret. Paus menentukan kitab mana yang kanonik, menetapkan ajaran resmi yang harus diyakini. Contoh, Trinitas, inkarnasi Yesus. Dengan cara ini, ajaran Kristen terpusat, tidak lagi tersebar bebas seperti awal. Dampak terhadap ajaran Kristen. Kanonisasi, gives standarisasi iman di seluruh gereja Katolik. Kitab yang diterima gives dipakai untuk liturgi misa, hukum moral dan doktrin. Pengajaran di sekolah dan biara, kitab yang ditolak gives dianggap sesat atau hanya untuk studi sejarah apokryf. Perbedaan dengan perspektif Yahudi. Yahudi tidak mengakui perjanjian baru sama sekali. Gives dianggap mengubah nubuat Taurat. Kristen, Katolik menambahkan otoritas manusia. Paus dan konsili untuk memilih kitab gives. Yahudi melihat ini sebagai penyimpangan dari wahyu murni Tuhan. Kesimpulannya adalah Paus sebagai pengganti Petrus gives pusat otoritas gereja Katolik. Kanon perjanjian baru gives hasil seleksi ketat berdasarkan tradisi apostolik, kesesuaian ajaran, dan penggunaan liturgis. Kitab yang dipilih gives menjadi dasar ajaran resmi, sementara yang lain gives ditolak. Proses ini memastikan stabilitas teologi Katolik, tapi juga menjadi alasan perbedaan besar dengan Yahudi dan cabang Kristen lainnya. Ini dilakukan untuk mencegah ajaran sesat dan konflik internal.